Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya melalui video tutorial ini. Kali ini saya masih mau mengajak sahabat akuntansi sekalian untuk belajar bersama-sama mengenai pencatatan inventory dengan menggunakan periodical inventory system. Nah, bahasa lain daripada periodical ini adalah physical inventory system. Nah, mengapa dikatakan periodical? Nanti kita lihat bahwa pencatatan persediaan itu nanti kita lakukan secara periodik setelah kita melakukan penghitungan fisik atau physical inventory system, dan itu dilakukan pada akhir periode, dan penghitungan persediaan nanti kita akan lakukan di akhir periode. Baiklah sahabat akuntansi sekalian, kita lihat dengan ilustrasi yang sama yang sudah kita bahas di perpetual inventory system, bahwa di sini diperoleh data-data mengenai transaksi pembelian dan penjualan dari PT PQS selama tahun 20X1. Nah, kita lihat ada saldo awal tanggal 1 Oktober 20X1 sebanyak 50 unit dengan cost per unit adalah 2.500.000. Kemudian tanggal 20 Oktober ada penjualan sebanyak 30 unit dengan harga jual 3.800.000 per unit. Kemudian tanggal 15 November ada penambahan persediaan dengan pembelian persediaan 100 unit dengan cost 2.600.000 rupiah per unit. Kemudian tanggal 27 Desember ada penjualan sebanyak 75 unit dengan harga jual 4 juta per unit. Nah, tugas kita bagaimana mencatat transaksi persediaan di atas dengan menggunakan periodical atau physical inventory system. Nah, kita langsung saja mencatatnya. Ketika tanggal 20 Oktober PT PQR menjual 30 unit dengan harga jual 3.800.000 per unit, maka total penjualan adalah 114 juta. Dengan demikian, PT PQR mengkredit penjualan 114 juta dan mendebet kas apabila transaksi penjualannya adalah tunai, atau kalau penjualannya atau transaksi penjualannya merupakan kredit, maka PT PQR akan mencatatnya sebagai piutang usaha. Nah, tolong perhatikan perbedaan dengan perpetual yang sudah kita buat. Ketika kita mencatat dengan menggunakan perpetual inventory system, maka beban pokok penjualan akan dicatat seiring dengan transaksi penjualan. Namun, dengan menggunakan periodical inventory system, beban pokok penjualan nanti kita akan catat pada akhir periode. Bersama-sama dengan kita akan mencatat berapa perhitungan persediaan yang tersisa di akhir periode. Nah, kita lihat berikutnya, tanggal 15 November terjadi transaksi pembelian sebanyak 100 unit dengan cost 2.600.000 per unit. Sehingga kita akan mencatat, bukan mencatat persediaan, tapi kita akan mencatat pembelian. Tolong perhatikan, ketika kita menggunakan perpetual inventory system, kita mencatatnya di sini adalah persediaan. Nah, kalau dengan menggunakan periodical atau physical inventory system, kita akan mencatat pembelian. Seperti tadi saya katakan, persediaan nanti kita hitung di akhir periode. Nah, dengan demikian, transaksi pembelian tadi akan kita catat sebesar 260 juta dengan mendebit pembelian. Kemudian kita kredit. Kalau pembeliannya secara tunai, berarti kita akan mencatat kas. Namun, kalau pembeliannya secara kredit, maka kita akan mencatatnya sebagai hutang usaha. Nah, kita lihat transaksi pada tanggal 27 Desember ketika ada penjualan barang dagangan sebanyak 75 unit dengan harga jual 4 juta per unit, berarti total penjualan adalah 300 juta, sehingga kita akan mengkredit penjualan sebesar 300 juta dan mendebet kas apabila transaksi tunai dan mendebet piutang usaha apabila transaksi kredit. Ya. Sekali lagi kita lihat nanti beban pokok penjualan dan persediaan akan kita catat di akhir periode.
Kalau tidak ada lagi transaksi, maka pada tanggal 31 Desember, akhir periode ketika kita akan membuat laporan keuangan, maka kita akan mencatat persediaan dan beban pokok penjualan. Bagaimana jurnalnya? Coba kita lihat ya. Karena ini menggunakan physical inventory system, berarti kita akan menghitung secara fisik ya. Secara fisik, saldo awal tadi ada 50 unit, sementara saldo akhir 45 unit. Dari mana 45 unit? Coba kita lihat. Tadi saldo awal ada 50 unit, terjual 30, berarti saldonya tinggal 20. Kemudian ada penambahan atau pembelian 100, berarti ada 120 unit. Kemudian terjual 75 unit lagi, berarti tersisa adalah 45 unit lagi. Nah, sekarang kita coba hitung berapa cost yang sesungguhnya untuk 45 unit yang terakhir. Kalau saldo awal tadi jelas, ini 50 unit dengan cost 2.500.000, berarti 125 juta. Nah, kita lihat berapa cost untuk 45. Coba kita lihat pertama lagi kembali yang tadi, ketika kita menghitung FIFO, berarti untuk 30 unit yang pertama kita jual, berarti diambil dari yang 50 unit, berarti tersisa 20 unit lagi dengan cost 2.500.000 per unit. Namun, tanggal 27 Desember ada terjual 75 unit. Nah, karena kita menggunakan FIFO, berarti 20 unit itu berasal dari saldo awal, berarti sisanya 45 unit itu dari pembelian terakhir. 45 unit itu berarti 45 unit kali 2.600.000. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung bahwa 45 unit terakhir dengan cost 2.600.000 itu nilainya adalah 117 juta rupiah. Dengan demikian kita lihat saldo awal tadi 125 juta, sekarang menjadi 117 juta, berarti ada penurunan sebesar 8 juta. Dengan demikian kita akan mencatat beban pokok penjualannya tadi 268 juta. Dari mana 268 juta? Nah, kita hitung ya. Pembelian kita eliminasi tadi, ketika kita mencatat pembelian ada sebesar 260 juta. Ini kita eliminasi atau kita hilangkan. Tadi debit, sekarang kita kredit sebesar 260 juta sehingga hasil akhirnya adalah 0. Kemudian persediaan kita lihat ya. Persediaan tadi ada penurunan sebesar 8 juta. Kalau penurunan berarti akan kita kredit ya, kita kredit persediaan atau berkurang persediaan sebesar 8 juta. Sehingga totalnya adalah 268 juta. Itulah yang akan kita catat sebagai beban pokok penjualan. Nah, bagaimana kalau misalnya adik-adik sekalian, katakanlah dengan perhitungan yang lain, kalau misalnya suatu saat saldo akhir itu lebih besar daripada saldo awal, katakanlah di sini ada 55 unit atau 60 unit, tentu ada kenaikan. Kalau ada kenaikan, maka nanti kita akan catat persediaan itu di debit ya. Nah, karena ini kebetulan hasilnya adalah penurunan, maka kita akan kredit persediaan. Nah, sekali lagi sahabat akuntansi sekalian, untuk menghitung beban pokok penjualan, kita akan eliminasi atau habiskan saldo pembelian, kemudian kita akan menghitung fisik, namanya penghitungan fisik, dan kita lakukan secara periodik pada akhir periode, sehingga kita lihat bahwa ada penurunan persediaan sebesar 8 juta, sehingga kita kredit persediaan 8 juta, sehingga temukanlah beban pokok penjualan. Nah, ini langsung kita catat beban pokok penjualan. Nah, kalau kita lihat penghitungan secara fisik, saldo awal tadi 50 unit dengan cost 2.500.000, berarti itu 125 juta. Pembelian ada 100 unit dengan harga cost per unit 2.600.000, berarti 260 juta. Sehingga persediaan siap untuk dijual ada 150 unit, sehingga total costnya adalah 385 juta. Nah, kita lihat saldo akhir ada 2.600.000 per unit kali 45 unit adalah 117 juta, sehingga yang terjual adalah 268 juta ya. Sehingga kita lihat total penjualan tadi ya ada 105 juta. Tadi yang pertama kita lihat ada penjualan sebesar 30 unit, kemudian ada berikutnya 75 unit, berarti yang terjual adalah 105 unit.
dengan kos 268 juta. Nah, dengan cara begini juga kita bisa menghitung bahwa tadi beban pokok sebesar 268 juta. Namun, kalau kita pun tidak menghitung dengan cara yang demikian, kita sudah bisa memastikan bahwa pembelian 260 juta, penurunan persediaan 8 juta, berarti totalnya adalah 268 juta. Nah, kalau kita buktikan, penghitungannya secara fisik juga hasilnya adalah 268 juta. Nah, demikian sahabat akuntansi sekalian yang bisa saya sajikan mengenai periodical inventory system. Dari sini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat akuntansi sekalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan apabila sahabat akuntansi sekalian ingin mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa belajar bersama-sama dengan kita, jangan lupa bagikan video ini dengan mengklik tombol share agar semakin banyak rekan-rekan kita yang bisa mendapatkan manfaat dari video tutorial ini dan bisa belajar bersama-sama dengan kita. Akhir kata, saya mengucapkan salam akuntansi dan tetap semangat.